Assalamualaikum, bertemu dengan saya Slamet Riyadi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang database, Introduction to Database. Pembelajaran pada kuliah ini bertujuan yang pertama adalah kita akan melihat beberapa penggunaan sistem database, kemudian karakteristik dari sistem file base atau file based system. Kemudian kita lihat permasalahan-permasalahan atas file-based approach, beberapa term atau definisi tentang database, kemudian apa itu Database Management System atau DBMS. Kita lihat yang pertama tentang aplikasi dari database. Apabila kita berada di supermarket, kita membeli barang ataupun dari pihak supermarket menjual barang, maka di situ sebetulnya ada database. Database tentang barang-barang yang dijual, database tentang barang-barang yang masih ada dalam stok, database tentang uang yang masuk, itu semua terrecord dalam database. Apabila kita menggunakan suatu credit card, maka seluruh aktivitas yang terekam dalam penggunaan data dalam credit card itu direkam dalam database. Penggunaan, kita membeli sesuatu atau kita mengeluarkan uang dengan menggunakan credit card, kita melakukan transaksi tertentu, di mana, berapa rupiah, kapan, itu semuanya direcord dalam database. Kalau kita membeli satu tiket atau kita booking tiket pesawat, tiket kereta, kemudian juga kita booking hotel misalnya, maka itu juga terekam menggunakan database. Kalau kita berada di perpustakaan, maka daftar pustaka yang ada di dalam perpustakaan tersebut, transaksi peminjaman, pengembalian, siapa yang masuk, itu juga terekam dalam database. Kalau kita menggunakan asuransi, pembayaran yang premi yang kita bayarkan, kemudian juga kalau satu ketika kita mengeluarkan uang asuransi, itu juga terekam dalam database. Kita meminjam video, kita menggunakan internet, kita belajar di universitas, data-data mahasiswa, data KRS, data nilai, data profil pribadi, itu juga semuanya menggunakan database. Termasuk tentunya adalah aktivitas-aktivitas atau layanan di rumah sakit, semuanya itu direkam dalam suatu database. Lalu apa sih sebetulnya definisi dari database ini? Banyak sekali definisi yang diberikan oleh para ahli. Yang pertama misalnya, database ini adalah suatu organized collection of logically related data. Jadi kumpulan dari data-data yang saling berhubungan secara logika. Ya. Kemudian yang kedua definisinya adalah a database is a shared collection of logically related data. Jadi tadi logically related data sudah di underline pada definisi yang pertama. Kemudian ada kata kunci yang lain adalah share, dibagikan. Artinya data itu bisa disimpan di dalam satu tempat, kemudian diambil, di-share untuk digunakan oleh beberapa pihak. Yang data tersebut kemudian disimpan ya, is stored to meet requirement of different user of an organization. Disimpan dengan persyaratan ketentuan-ketentuan tertentu untuk bisa digunakan beberapa user pada organisasi yang berbeda. Definisi yang ketiga adalah a self-describing collection of integrated record. A self-describing artinya kumpulan dari data-data yang masing-masing data itu punya deskripsi sendiri-sendiri. Definisi yang keempat adalah database model itu particular, sebuah database itu memodelkan real world system. Jadi suatu sistem yang ada di dunia nyata yang dimodelkan dengan sesuatu model database di komputer yang nanti di situ tersimpan dalam suatu
data. Lalu kita bisa lihat definisi lain dari database itu adalah yang pertama adalah shared collection of logically related data. Jadi ini adalah data yang saling berhubungan secara logika, kemudian dikumpulkan dan di-share, dibagi. Ya. Nah, designed to meet the information needs of organization. Data-data tadi didesain, dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Apa saja yang dibutuhkan, hubungan antar data itu seperti apa. Nah, ini tergantung dengan kebutuhan organisasi. Atau database juga bisa dirumuskan sebagai sistem katalog metadata. Sistem katalog atau metadata yang menyediakan description of data. Deskripsi informasi-informasi detail dari suatu data to enable program data independence. Untuk mengizinkan independensi antar data. Database juga bisa didefinisikan sebagai logically related data, data yang berhubungan secara logik, yang comprises entities, ada terdiri dari entitas-entitas tertentu, atribut, ada relationship of an organization's information. Jadi ada hubungan-hubungan antar data. Apa sih kegunaan database itu? Tentu yang pertama adalah store data, menyimpan data. Yang kedua, sebagaimana beberapa definisi yang tadi juga sudah disebutkan, yaitu provide an organizational structure data, menyediakan data yang terstruktur dari suatu organisasi tertentu. Database itu juga provide a mechanism, menyediakan mekanisme bagaimana untuk query, untuk meminta, ya, mengambil, creating, untuk membuat, modifying, untuk memodifikasi, dan juga tentunya adalah mendelete, untuk menghapus suatu data tertentu. Maka, a database stores information and relationship that more complicated than a simple list. Bukan hanya sekedar daftar-daftar data, tapi ada hubungan-hubungan antar data yang lebih kompleks. Ada informasi-informasi antar data yang itu lebih kompleks, itu semuanya disimpan, disediakan dalam suatu database. Ada beberapa definisi yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah tentang data. Apa itu data? Data adalah representasi yang tersimpan dalam database tentunya dari suatu objek atau event kejadian yang punya makna, atau merujuk pada satu fakta tentang suatu objek atau event tertentu yang bisa disimpan di dalam suatu media komputer. Contoh data adalah ada kategori structure, itu misalnya angka, teks, hari, tanggal. Kalau untuk yang unstructured, contohnya adalah citra, video, dokumen. Itu adalah data. Apa itu informasi? Informasi adalah suatu data yang diproses untuk meningkatkan knowledge atau pengetahuan seseorang dalam menggunakan data tersebut. Yang ketiga adalah tentang metadata. Metadata adalah data yang mendeskripsikan satu properti atau konteks dari data yang digunakan tadi. Konteks suatu data sangat penting karena akan membantu pengguna dalam memahami apa itu data. Sebagai contoh adalah dalam tabel ini, angka-angka ini adalah suatu data yang memiliki makna mudah difahami ketika ada konteksnya. 2,9 itu adalah konteksnya tentang GPA. Angka-angka ini sama dengan angka-angka rupiah, tapi di sini konteksnya adalah tentang ID seorang mahasiswa
dalam satu kelas tertentu. Satu data bisa dikonversi menjadi informasi atau diringkas menjadi satu informasi tertentu sehingga memudahkan pengguna untuk memahami data tersebut, melakukan interpretasi, dan juga membuat keputusan berdasarkan data tersebut. Misalnya, suatu data divisualisasi di dalam chart, pie chart seperti ini, atau suatu data tentang perkiraan entry mahasiswa yang masuk, digrafikkan menjadi grafik seperti ini. Sehingga mudah dilihat, mudah difahami oleh pengguna. Dari contoh data pada slide sebelumnya, ada metadata yang bisa ditentukan dari situ. Misalnya tentang course-nya adalah nama mata kuliah, maka tipe datanya adalah alfanumerik. Kemudian panjangnya 30 karakter misalnya. Kemudian nama section itu adalah integer. Semester alfanumerik. Name alfanumerik. Ya, misalnya dengan panjang yang diizinkan itu adalah 30. Ya, jadi metadata ini bisa adalah karakteristik atau properti dari suatu data tertentu. Sebagai contoh adalah tipe datanya, ukuran data tersebut, misalnya tadi GPA dengan ukuran 3 karakter misalnya, allowable values, angka yang diperbolehkan, misalnya kalau kita menuliskan ID mahasiswa itu harus berupa angka misalnya, maka nanti kalau dimasukkan data ID berupa teks misalnya akan muncul notifikasi salah, atau misalnya memasukkan ID berupa negative values misalnya ada muncul salah. Nah, ini bisa ditentukan di situ allowable values-nya berapa. Kemudian juga konteksnya. Konteksnya ini bisa dari deskripsinya seperti contoh dalam tabel ini. Ini adalah konsep dari database suatu organisasi yang dia menggunakan konsep share atau dibagi. Artinya adalah suatu database dari suatu organisasi ini sebetulnya satu di sini ya. Satu ada di tengah-tengah. Kemudian database ini memuat data-data dari berbagai macam pihak yang ada di dalam organisasi tersebut. Misalnya dari bidang manajemen, ada kaitannya data dengan planning, ada kaitannya data dengan kontrol. Masih di dalam tempat yang sama di database tadi, ada data-data yang terkait dengan divisi marketing, tentang penjualan, tentang pengembangan produk misalnya. Ada juga dalam database tersebut kaitannya dengan bagian atau divisi manufacturing, tentang jadwal, produksinya apa, ya. Dan termasuk ada bagian accounting misalnya. Ya, jadi semua informasi, semua data dimulai dari data dalam perusahaan tersebut ini dijadikan satu, makanya share database. Database-nya satu, tapi kemudian nanti ini akan terkait dengan semua divisi, semua pihak yang ada di dalam organisasi.